Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Percepat kita kuliah ini. Nanti saya jam 7 kuliah lagi. Jadi kita sekarang bahas norma hukum. Ini dulu. Salam. Biar ada yang ini. Oke. Kita masuk ke materi soal norma hukum. Jadi norma hukum itu bagian terpenting dari penyusunan peraturan perundang-undangan. Dia adalah inti atau rohnya, roh dari norma apa yang mau diatur, norma apa yang mau dibuat di dalam peraturan perundang-undangan, itu yang normanya yang terpenting. Jadi norma hukum itu menjadi intinya, spiritnya, rohnya. Saya sering menyebutnya itu dia sebagai spirit of law-nya, rohnya. Kita coba flashback ke belakang soal lapisan ilmu hukum. Di lapisan ilmu hukum itu ada filsafat hukum, ada teori hukum, ada dogmatik hukum, ada praktek hukum. Jadi inilah lapisan-lapisan ilmu hukum. Tertinggi itu adalah filsafat, teori, dogmatik, dan praktek. Jadi peraturan perundang-undangan itu tidak ansih bicara soal, bukan lagi bicara soal teori maupun dogmatik. Dia sudah bicara soal filsafat, mencari kebenaran dari peraturan itu dibuat, apa tujuannya dibuat, kenapa dia harus dibuat, apa yang mau diatur, siapa yang mau diatur, kemudian apa mekanismenya, apa sanksinya, semua diatur di dalam perundang-undangan itu. Jadi dia sudah tataran pada pembahasan soal filsafatnya, mencari kebenarannya. Jadi dia sudah mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah kemudian. Jadi peraturan perundang-undangan dibuat bukan untuk melahirkan masalah, tapi untuk menyelesaikan masalah. Nah, karena tujuan hukum itu kalau menurut Jeremy Bentham itu ada bicara soal keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, keadilan itu bicara soal substansinya, kepastian bicara soal strukturnya, kemanfaatan bicara soal kulturnya. Jadi dia saling keterkaitan, tidak boleh terputus. Ketika substansi, maka dia berbicara soal apa isi peraturan perundang-undangan itu. Maka apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat itu sudah kemudian bicara soal keadilan? Apakah kemudian dari keadilan itu menghasilkan sebuah kemanfaatan terkait soal kepastiannya itu yang strukturnya, aparatnya, state-nya, pelaksana dari peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, perilaku manusia sebagai objek dari aturan. Hukum adalah tata aturan, order. Jadi hukum itu adalah tata aturan, order, sebagai suatu sistem aturan, rules, tentang perilaku manusia. Jadi hukum itu adalah tata aturan yang mengatur soal sistem aturan-aturan. Di dalamnya itu ada norma-norma kemudian. Jadi kita katakan norma hukum itu penting kemudian. Dia yang menjelaskan soal mana yang dibolehkan, mana yang dilarang, mana yang diwajibkan, mana yang kemudian menjadi alternatif dan seterusnya. Nah, dia mengatur soal perilaku manusia karena norma itulah yang mengatur perilaku manusia. Jadi kalau katanya ilmuwan dari Amerika itu, jadi hukum itu adalah a tool of social engineering. Hukum itu adalah alat rekayasa sosial kemudian. Jadi hukum itu digunakan untuk merekayasa. Contohnya itu hari ini misalnya orang direkayasa bagaimana orang harus berperilaku menghadapi pandemi dan ketika perilaku di luar tatanan baru kemudian. Orang harus menggunakan masker, orang harus menjaga jarak, orang harus mencuci tangan dan seterusnya. Nah, itu
Itulah kemudian fungsinya hukum di situ. Jadi dia merubah perilaku itu. Nah, dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal, rule, tetapi seperangkat aturan. Jadi dia bukan aturan tunggal, jadi dia seperangkat aturan. Seperangkat aturannya itu ya yang terdiri dari pasal 1 itu, soal ketentuan umum sampai soal aturan penutupnya. Itu seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Makanya orang hukum itu jangan kemudian melihat hanya pasal demi pasal. Jadi pertama yang harus dilihat dari orang hukum itu adalah apa landasan dibentuknya peraturan perundang-undangan ini. Nah, landasannya itu kan ada landasan filosofis, kemarin sudah kita bicara di minggu kemarin, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, bahkan ada yang menggunakan landasan psikologis kemudian. Nah, tergantung kemudian kebutuhan dari, yang terpenting itu adalah 3 tadi itu, filosofis, terkait dengan soal kebenarannya itu, maksud dan tujuannya dibuat, sosiologis, soal kemudian bagaimana membangun pola hubungan masyarakatnya, yuridis, dasar hukumnya apa. Yang terpenting. Jadi di satu kesatuan kemudian dari dasar itu ya kemudian kita akan menemukan narasi-narasi atau pasal-pasal soal ketentuan-ketentuan norma itu. Mungkin dimulai dengan kewajiban atau dimulai dengan pengertian, seterusnya sampai kemudian soal aturan peralihan yang diatur. H.R. Hart atau Herbert Lionel Adolphe Hart lahir di FDA atau di Inggris pada 18 Juli 1907 dan meninggal dunia pada 19 Desember tahun 92. Umumnya disebut dengan H.R. Hart. Adalah seorang filsuf hukum Britania yang pernah menjabat sebagai profesor jurisprudensi di Universitas Oxford dan kepala Kolese Universitas Oxford. Karya Hart yang paling terkenal itu adalah soal The Concept of Law. Yang pertama kali itu terbit tahun 66. Jadi ada The Concept of Law punyanya Hart, kemudian ada teori soal Stephen teori punyanya Hans Kelsen yang orang Norwegia, kemudian ada punyanya yang orang Amerika itu saya lupa namanya. Lebih besar padahal itu soal hukum sebagai alat rekayasa sosial digunakan. Jadi hukum itu digunakan teknik. Nah, jadi di zaman itu ada 3 pemikiran soal hukum positif. Salah satunya adalah Hart kemudian, yang telah dipuji sebagai karya mengenai filsafat hukum paling penting pada abad ke-20. Dia dianggap sebagai salah satu filsafat hukum paling terkemuka pada abad ke-20 bersama dengan Hans Kelsen. Hans Kelsen itu yang kemudian dengan teorinya adalah teori hukum murni, the rule of law, sama struktur hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi itu adalah Hans Kelsen sama Hans. Di dataran Amerika itu kemudian ada penemu sosiologi hukum yang tadi saya katakan itu sebagai rekayasa sosial. Nah, karena konsep hukum menurut Hart adalah aturan yang melarang atau menempatkan perilaku tertentu di bawah suatu hukuman. Kedua, aturan yang mencaratkan seorang memberikan kompensasi kepada orang lain yang terluka dalam peristiwa tertentu. Nah, aturan yang menetapkan apa yang harus dilakukan untuk membuat wasiat, kontrak, atau hal lain yang menimbulkan hak dan kewajiban. Pengadilan yang menentukan apa yang dimaksud dengan aturan dan kapan aturan tersebut dilanggar, dan memutuskan hukuman dan kompensasi yang harus dibayar. Legislatif yang membuat aturan baru dan menghapuskan yang lama. Nah, jadi Hart itu mencoba kemudian menerjemahkan sebuah konsep hukumnya itu adalah soal bagaimana menempatkan perilaku di bawah satu hukuman. Jadi perilaku itu bukan berada kemudian dia berada di bawah hukuman. Maksudnya di bawah hukuman itu ini kan norma, perilaku ini etik kemudian. Dia berposisi tidak etik, yang namanya etika itu tidak sama dengan etika perilaku apa ya? Bahasanya itu etika itu tidak sama dengan kemudian hukum. Makanya dia posisinya adalah di bawah hukuman, di bawah norma yang namanya etik. Nah, dia menempatkan seperti itu yang dimaksud oleh Hart.
Nah, aturan yang mensyaratkan seorang memberikan kompensasi kepada orang lain. Nah, ini yang kemudian yang kita kenal hari ini, yang lagi rame itu kompensasi itu adalah mengembalikan kembali pada posisi semula. Kalau restoratif justice kemudian yang hari ini banyak dibicarakan oleh orang soal konsep restoratif justice. Itulah konsepnya HAT kemudian. Bagaimana seseorang memberikan kompensasi kepada orang lain yang terluka dalam peristiwa tertentu. Jadi dengan cara restoratif justice, orang pengembalian pemulihan kepada kondisi semula, itu maksudnya. Jadi tidak perlu kemudian hukum itu harus dibawa sampai ke pengadilan. Nah, aturan yang menetapkan apa yang harus dilakukan untuk membuat wasiat, kontrak, atau hal-hal lain yang menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi ada hak dan ada kewajiban. Nah, pengadilan yang menentukan apa yang dimaksud dengan aturan, kapan aturan tersebut dilanggar, dan memutuskan hukuman atau kompensasi yang harus dibayar. Jadi kita bicara sanksi. Nah, legislatif yang membuat aturan baru dan menghapus aturan yang lama. Nanti yang hari ini sedang menarik kemudian jadi perdebatan adalah soal ADART. ADART yang digugat oleh Yusril ke Mahkamah Agung. Nah, itu menarik untuk dikaji. Apakah ADART itu adalah undang-undang atau dia bukan undang-undang? Itu perdebatannya hari ini. Berapa ahli hukum, para guru-guru besar itu sudah bicara soal apa yang dilakukan Yusril kemudian. Sampai kemudian larinya itu ke soalan etik, persoalan etik, saling sindir di antara mereka. Tapi itu menarik kemudian kalau kita melihat secara jernih apa yang dilakukan Yusril di satu sisi memang karena dia posisinya adalah kuasi ya. Kuasi itu semu istilahnya. Jadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai itu sama dengan kontrak. Memang kontrak itu adalah hukum atau undang-undang menurut teorinya. Tapi dia bukan produk dari hukum administrasi negara kemudian. Misalnya ADART itu adalah produk politik dari partai politik yang setiap 5 tahun sekali atau menurut ketentuan anggaran dasarnya itu dibahas, disempurnakan, atau ada yang dihapus. Setelah itu ditetapkan baru diajukan ke Menkumham untuk mendapat pengesahan. Hanya mendapat pengesahan. Nah, pengesahannya itu yang kemudian masuk dalam berita acara negara, bukan lembaran negara. Itu sama dengan kontrak kemudian. Kontrak juga demikian atau perjanjian ya. Juga demikian, dia masuk ke dalam lembaran berita acara negara. Dia bukan produk legislatif, hanya legislatif yang kemudian yang bisa menghapus atau membuat aturan baru. Kalau anggaran dasar adalah internal partai kemudian. Hanya saja kemudian perdebatan itu akhirnya masuk ke persoalan privasi ya. Privasi yang saling menyinggung. Nah, itu yang biar menarik kemudian. Ketika Yusril disinggung advokatnya, dia masa tersinggung, ya disinggung balik kemudian. Di situ tidak kemudian menariknya perdebatan itu. Nah, tiga konsep hukum itu ada perintah, pedoman predictable atau pembenaran, atau ada kesan putusan hakim, keharusan, bukan pilihan atau interpretasi. Jadi keharusan itu wajib, imperatif istilahnya, bukan pilihan, bukan alternatif, tidak bisa diinterpretasikan. Nah, kemudian ada aturan legislatif dan non legislatif. Yang maksudnya non legislatif adalah produk itu apakah kemudian mendapatkan delegasi perintah dari undang-undang atau perintah dari peraturan daerah dan seterusnya. Apa ini? Sadar tidak kuliah apa tidak ini? Iya, kok rame sekali itu Pak Dekan. Dia nggak ingat sih. Keluarkan aja itu Pak. Hubungan nilai norma dan kenyataan.
Jadi nilai itu yang tertinggi ya. Di bawah nilai itu ada asas, di bawah asas baru ada norma kemudian. Nilai, asas, norma, dogma. Itu tingkatannya kemudian. Nilai itu sudah kemudian pada kajian soal kebaikan soal baik ya, kebaikan tertinggi, yang ideal, yang seharusnya out atau dasolen, bernilai atau moral dan etika. Jadi kalau udah bicara nilai itu adalah soal bicara kajian secara filsafat. Di bawah nilai kemudian ada asas, di bawah asas baru ada norma. Hanya ketika terjadi pertentangan norma, kekaburan norma, kekosongan norma, itu kemudian melihat asas. Nah, ketika di asas juga masih ini terjadi kebingungan untuk menentukannya, maka kemudian larilah pada soal nilai. Nah, ketika bicara nilai, maka kita akan berbicara soal moral dan etika yang kedudukannya di luar dari hukum. Kalau hukum itu kan berposisi pada asas dan norma ya. Nah, kalau etika dan moral itu berposisi pada nilai kemudian. Nah, hubungan nilai dan norma dan kenyataannya. Nilai itu adalah petunjuk. Di dalamnya juga bisa ada perintah dan larangan atau arahan. Dan di dalamnya juga ada macam-macam norma. Itu dinilai. Ketika nilai Mas Kurarip ini. Jadi dia ada petunjuk, ada perintah dan larangan, ada arahan, ada macam-macam norma. Itu di dalam nilai. Tapi sifatnya masih abstrak, belum konkret kemudian. Walaupun di dalamnya itu adalah perintah, tapi perintahnya masih abstrak. Perintah seperti apa yang harus dilakukan, tidak konkret. Beda dengan norma, norma sudah konkret. Karena dia sudah bicara soal apa substansi yang mau dibicarakan, itu sudah jelas kalau di norma. Hubungan nilai dan norma, hukum tidak hanya sebagai alat untuk memberikan legitimasi atau legalitas atas apa yang terjadi, tetapi hukum juga mengarahkan atau bahkan dapat mengubah pola yang ada di masyarakat sesuai dengan ide dan nilai yang menjadi tujuan dari hukum. Jadi hukum itu tidak hanya sekedar alat untuk memberikan legitimasi atau legalitas ya, tapi dia juga hukum itu mengarahkan atau bahkan mengubah pola orang yang ada di masyarakat sesuai dengan ide atau nilai yang menjadi tujuan dari hukum itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dunia nilai, dunia sehari-hari, ada hukum di tengah-tengah. Jadi di atasnya itu ada dunia soal nilai, kemudian ada dunia sehari-hari, itu berbeda. Kemudian ada dasolen dan desain kemudian. Hukum berdasarkan nilainya yang dicita-citakan dan hukum berdasarkan kenyataannya. Itu kebalikannya. Nah, di dalam nilai itu ada ide, ada nilai keadilan. Nah, di dalam desain itu soal pengaturan hubungan antar manusia dengan pengalokasian sumber-sumber daya. Jadi bagaimana manusia diatur alokasinya dengan soal pangan misalnya, soal tanah, soal produksi, soal pendidikan dan seterusnya. Nah, itu yang diatur di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau nilai itu mengatur soal ide, nilai dan keadilan. Dia lebih tinggi kemudian. Jadi hukum itu tidak hanya sebagai alat untuk memberikan legitimasi kemudian, tapi hukum juga mengarahkan, bahkan mengubah pola yang ada di masyarakat. Contohnya, bagaimana hukum kemudian lahir untuk mengubah orang untuk tidak keluar rumah misalnya karena COVID, melarang orang harus menggunakan masker. Itu bagian dari produk hukum kemudian. Tahun 74 misalnya, kalau kita tidak kalau Muhtar Kusumaatmadja kemudian tidak membuat undang-undang perkawinan, tentu ledakan penduduk di Indonesia akan tinggi. Tapi sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dilahirkan, diterbitkan oleh Muhtar Kusumaatmadja, 2 anak cukup kemudian. Nah, itu bagian dari merubah merubah perilaku. Dan dari orang yang setiap tahun melahirkan misalnya, anggap ya, para orang tua itu generasi terdahulu itu setiap tahun dia melahirkan, bisa punya anak 8, bisa punya anak 15. Nah, tapi sejak lahirnya undang-undang perkawinan,
kemudian di dalam undang-undang itu kemudian ada pembatasan soal anak itu diharapkan kemudian cukup 2 sudah kemudian dianggap baik untuk menunda laju pertumbuhan penduduk itu kemudian. Itu perubahan perilaku. Jadi dari perubahan perilaku itu terjadi soal kawin cerai misalnya. Orang kawin cerai dengan gampangnya, tapi sejak undang-undang perkawinan juga demikian. Jadi yang terdaftar di pengadilan, yang terdaftar di negara, misalnya di KUA memiliki buku nikah, maka itu yang dianggap sebagai perkawinan yang tercatat dan sah. Nah, contoh paling sederhananya ketika perkawinan tidak dilakukan secara tercatat dan sah, misalnya kawin siri, maka akan berdampak kemudian kepada anak-anak, kepada istri yang dikawinkan siri. Kenapa demikian? Karena Mahkamah Konstitusi itu sudah mengeluarkan putusannya, hubungan orang tua dengan anak itu tetap, kemudian hubungan orang tua dengan anak itu kemudian tidak bisa digugurkan, tidak bisa dihilangkan. Tetapi dalam hal kemudian soal kewarisan, itu yang menghalangi kemudian dia menerima waris. Karena proses tadi itu soal tidak tercatat dan tercatat perkawinannya. Demikian juga perempuan misalnya. Kalau perempuan yang kawin siri, ketika nanti misalnya suaminya meninggal, misalnya yang tercatat adalah istri pertama, istri kedua tidak tercatat, maka yang rugi adalah istri kedua, tidak akan menerima warisan dari suaminya. Karena tidak tercatat. Kenapa tidak tercatat? Waktu dia menikah tidak mendapatkan izin dari istri pertamanya, itu wajib. Jadi ketika menikah harus mendapatkan izin dari istri pertama. Kalau tidak mempunyai izin ya tidak bisa dibuatkan, tidak bisa akan dinikahkan oleh KUA. Atau misalnya mau minta isbat nikah, istri pertama tidak setuju, tidak akan bisa meminta isbat nikah di pengadilan. Karena semua itu kembali ke istri pertama untuk mendapat izin. Tapi secara hiriah tetap dia kemudian dianggap sebagai anaknya yang pertama ya. Anaknya itu adalah sebagai anak kandung dari si A misalnya. Tapi ketika masuk ke proses pewarisan, masuk ke proses identitas anak itu misalnya, jadi anak mau mendapatkan akte kelahiran, KTP dan seterusnya, yang di situ kemudian menjadi halangannya ketika dia tidak memiliki buku nikah. Nah, itu dimaksud hukum. Jadi hukum harus dilihat secara nilai dan hukum harus dilihat secara dalam keadaan sehari-hari itu seperti apa. Nah, hubungan nilai norma dan hukum. Ideal kenyataan hukum, penerimaan secara ideal dan filosofis, penerimaan secara sosiologis. Nah, itu juga melihat hukum. Jadi bagaimana hukum itu dilihat secara filosofis, yang ideal ya. Bagaimana hukum penerimaan secara sosiologisnya. Penerimaan secara sosiologisnya itu kemudian kebiasaan, kenyataan. Kalau ideal itu bicara kesusilaan. Nah, tatanan hukum memiliki jarak dengan kenyataan, tetapi tidak sepenuhnya lepas dari kenyataan. Di sisi lain, hukum merupakan upaya membadan ideal-ideal tertentu dengan tetap berpijak kepada karakteristik kenyataan sosial masyarakat. Hukum di samping harus sesuai dengan nilai ideal, juga harus dapat diterima secara sosiologis. Jadi selain dia memiliki landasan filosofis, dia harus juga memiliki landasan sosiologis, itu maksudnya. Dia harus selain ideal ya, soal ideal, dia harus diterima di masyarakat di bawahnya. Bukan kemudian melahirkan hukum yang menimbulkan pertentangan. Norma hukum itu ada paksaan, conversion sebagai elemen esensial hukum. Jadi dia harus punya daya paksa. Jadi norma itu ada daya paksanya. Kenapa daya paksa? Kalau tidak dipaksa, maka tidak akan diikuti, tidak dipatuhi. Nah, makanya daya paksanya itu kemudian ada aturan-aturan selanjutnya. Ada norma-norma selanjutnya yang mengikuti. Apa itu? Ya tadi dia harus ditentukan dengan sanksi kemudian. Jadi norma hukum itu harus menentukan sanksinya. Kalau tadi ada soal paksaan, maka harus ada sanksinya. Ketika
tidak mampu dipaksa, maka ada sanksinya yang diberikan. Nah, ketiga adalah perumusan normanya. Jadi perumusan normanya itu harus ada keharusan. Keharusan ini bicara soal preskripsi ya. Jadi kenapa kemudian dia menjadi harus? Kenapa dia menjadi wajib? Gitu. Kalimat yang akan datang itu apa yang akan dilakukan ke depannya dari kalimat itu misalnya. Jika kita tidak menggunakan masker, maka itu kalimat akan datangnya. Maka akan berdampak terhadap si subjek hukum tersebut atau berdampak kepada orang lain kemudian subjek hukum yang lainnya. Nah, sanksi digantungkan pada kondisi tertentu. Jadi sanksi ini harus dilihat, tidak kemudian orang membuat sanksi yang bukan berdasarkan fakta kemudian, bukan berdasarkan kondisi keadaan yang sesungguhnya. Jadi dia kalau membuat sanksi itu harus berdasarkan keadaan sesungguhnya. Kenapa keadaan sesungguhnya diperlukan? Agar diterimanya peraturan perundang-undangan tersebut. Karena kalau kemudian membuat sanksi yang kemudian tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat misalnya, tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, maka pasti tidak akan punya daya laku, tidak punya akan daya paksa, walaupun kita dipaksa itu misalnya. Karena apa? Pasti akan tumbuh pertentangan, penolakan dan seterusnya. Nah, norma hukum itu dilaksanakan oleh organ, dipatuhi oleh subjek, ada standar valuasinya. Jadi dia dilaksanakan oleh organ. Organ ini dimaksud struktur. Struktur ini siapa? Negara. Jadi dilaksanakan oleh negara, dipatuhi oleh subjek hukum ini semuanya, dan ada standar nilainya. Standar nilai ini yang menentukan kemudian SOP-nya istilahnya. Apa yang diatur, mengapa diatur, sejauh mana pengaturannya, itu penting. Selanjutnya, hierarki norma hukum. Tadi kita sudah bicara tadi soal Hans-Kensel. Hans-Kensel itu teori mengenai jenjang norma hukum yang dikenal dengan Steuben teori, di mana dikemukakan bahwa norma hukum tersebut berjenjang, dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Dia berbentuk seperti tangga. Nah, ada penalti. Suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah. Das split responsibilities. Jadi norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah kalau katanya Adorno. Dua wajahnya itu seperti pisau ya, seperti mata pisau. Satu bisa digunakan untuk membunuh, satu juga bisa digunakan untuk kepentingan si pemilik pisau. Nah, seperti itulah norma hukum. Norma hukum itu adalah norma yang bermata, kalau diibaratkan dengan pisau, dia bermata dua. Satu sisi dia untuk memperbaiki masyarakat, di sisi lain dia kemudian untuk tegaknya atau bekerjanya sistem kemudian. Nah, sistem yang dimaksud tadi itu ada struktur, ada kultur, ada substansi. Itu yang dimaksud dengan sistem. Nah, setelah Hans-Kensel dan Adorno, kemudian ada namanya Hasnowski. Hasnowski ini adalah murid dari Hans-Kensel. Jadi dia melengkapi apa yang ditemukan oleh gurunya Hans-Kensel. Hasnowski ini berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum dari suatu negara juga harus berkelompok kemudian. Nah, maksudnya berkelompok adalah bukan hanya dia berjenjang ya, bertingkat-tingkat, tapi dia harus berkelompok. Berkelompok itu pengaturannya harus sesuai dengan apa yang diatur, tidak kemudian terpisah-pisah. Jadi misalnya kalau contoh Omnibus Law. Omnibus Law spiritnya adalah untuk penciptaan lapangan kerja dan investasi. Nah, yang tadinya undang-undangnya begitu banyak, yang tercecer, dengan Omnibus Law dia jadikan satu. Tujuan utamanya adalah soal tenaga kerja dan investasi. Nah, itu tujuan utamanya. Itu yang dimaksud oleh Hasnowski. Jadi dia kemudian menjadikan hukum yang tadi begitu, norma yang tadi begitu banyak menjadi satu kesatuan dengan membentuk kelompok-kelompoknya kemudian.
Nah, norma pertama pokok kaidah fundamental negara dan norma fundamental negara. Itu ada start fundamental norm. Start fundamental norm kalau menurut Hasnowski itu adalah undang-undang. Nah, kalau di kita itu namanya undang-undang dasar, kemudian itu norma dasarnya. Dia bisa menyebutnya start fundamental norm, ada start dom norm atau ground norm. Jadi ini sama sebenarnya. Jadi ini kaidah fundamental dari sebuah negara. Nah, kalau undang-undang dasar menurut kita itu adalah nilainya kemudian. Dia adalah dasarnya. Makanya kemudian undang-undang dasar itu masih bersifat abstrak. Tidak kemudian konkret. Undang-undang yang mengkonkretkannya dia. Undang-undang yang kemudian yang mengatur lebih jelas. Makanya pasal 1, pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Dasar 45 itu inti dari pengaturan soal hukum di negara ini. Misalnya pasal 1 itu bicara soal welfare state, tidak salah itu. Pasal 2 ya soal presiden dan negara kesatuan, pasal 3 ya bicara soal negara hukum. Jadi satu kesatuan. Jadi di awal itu kan kemudian fondasi dasarnya. Tapi soal tujuannya atau soal visi misinya itu ada di pembukaan. Sebelum jauh, ada pertanyaan dulu? Minum dikit. Ada pertanyaan? Ada Pak Hamdan ya Pak. Ada Pak Hamdan. Ya. Nah ini terkait dengan masalah perkawinan nih Pak. Terkait masalah perkawinan yang tidak diakui oleh negara. Maksudnya begini. Seandainya apabila orang itu ada 2 istri, yang pertama istri pertama itu dasar di negara yang karena mempunyai surat buku nikah. Ya. Ya. Dan apabila istri yang pertama ini sudah meninggal, ya kan? Lepas itu sementara kan suaminya dikawin diam-diam di luar, kan? Nah setelah dia meninggal, bagaimana kedudukan anak itu? Apakah boleh dia istilahnya mengadukan membuat buku nikah, maksudnya? Bagaimana itu menurut Pak? Bisa. Kalau dia sudah meninggal dunia kan sudah jatuhnya kan duda. Ya. Ya. Dia harus. Tapi kan dia sudah anak ini sudah lahir sudah lama gitu. Enggak masalah. Apakah dia dikasih konsekuensi itu? Tinggal isbat kan? Oh, tinggal isbat. Ya, kalau secara agama kan tidak salah itu, secara agama ya. Kalau dicatat, kawin siri secara agama tidak salah. Tapi secara hukum negara kemudian tidak diakui. Karena tidak memenuhi proses syarat-syarat administrasi misalnya. Syarat-syarat administrasinya pertama adalah harus ada izin dari istri pertama misalnya. Ya. Nah, dipenuhi ada izin pertama dari istri pertama itu. Nah, kalau dia dipenuhi, kalau istri pertamanya setuju atau tidak keberatan, maka dia bisa nikah tanpa perlu kemudian menunggu nanti sampai meninggal dunia. Kalau diizinkan. Nah, tapi kalau tidak diizinkan, betul. Ada yang begitu itu sampai dengan hari ini. Oh, berarti tidak kena konsekuensi lain orang apa nih ya? Halo Pak. Ya, halo. Maksudnya? Halo. Tidak dipersulit oleh jabatan sipil atau apa di KUA orang ini, kenapa tidak dilapor dari dulu, sekarang belum melapor? Anda tidak begitu maksudnya? Kalau dia menikahnya sudah lama ya, Pak Ardan, dia tinggal minta isbat nikah ke pengadilan, bukan ke KUA. Isbatnya di pengadilan, isbat nikahnya, bukan di KUA. Nah, dari putusan penetapan pengadilan itu yang dia bawa ke KUA untuk diterbitkan akte nikah, buku nikahnya. Bukan di KUA, bukan dia ngulang. Isbatnya itu dilakukan di KUA di pengadilan agama, bukan di KUA. Kalau perkawinannya sudah lama, misalnya. Oh iya, berarti bisa di KUA terdekat lah ya? Enggak, bukan di KUA, di pengadilan agama. Oh, di pengadilan agama. Di pengadilan agama KUA nggak boleh menikahkan kalau peristiwanya sudah lampau, sudah lama terjadi. Tidak boleh membuatkan buku nikah tanpa perintah pengadilan kemudian. Makanya peristiwanya itu kemudian dilihat
kalau dia sudah lama ya tinggal minta isbat di pengadilan agama. Berarti Sama. dia tidak melalui KUA gitu, Tidak melalui KUA. langsung aja ke pengadilan agama. Sampai ke pengadilan agama. Satu Silakan, Pak dosen. Ya, silakan. Oke lah, terima kasih banyak Pak dosen. Ya. Wira Bakti Pak. Ya, Pak Wirbakti. Iya. Mana suaranya Pak Wirbakti? Hilang suaranya. Saya Pak, satu Pak. Halo Pak, ya Pak. Halo. Iya. Ya, bagaimana kalau istri pertama tidak menyetujui, tapi alasan-alasan untuk kita nikah lagi, seperti misalnya tidak mempunyai keturunan dengan istri pertama, misalnya, bisa enggak kira-kira untuk jadi pertimbangan hakim di sana nanti Pak untuk isbat? Terima kasih Pak. Tetap dia harus izin istri pertama. Tetap harus izin pertama. Kalau misalnya nanti pertimbangan soal tidak punya anak kan tetap dia harus izin istri pertama. Artinya dia ngotot tidak mau untuk menandatangani Pak. Dia tidak mau tanda tangan misalnya Pak. Nggak bisa tetap juga. Nggak bisa ya. Nah, nggak bisa. Nggak usah nikah lagi. Ya tapi kita kan mau mempunyai keturunan Pak. Nah, Maksudnya kita kepingin mempunyai keturunan begitu kira-kira Pak. Anda pada teduk. Sini aja lawan tahu rasa mudi. asumsi. Yang lain. Masuk Pak dosen. Satu, Pak. Ya, Pak Kades. Saya Pak. Ya, Pak Ya. Kades. Jadi tadi kalau Tiang mendengar dari awal Pak Dekan mengatakan kalau ADART itu sama dengan kontrak. Karena ini bukanlah produk dari badan legislatif. Nah, tetapi yang mohon penjelasannya Tiang dengar tadi terkait dengan lembaran negara. Kalau lembaran negara itu kan bukan undang-undang, tetapi karena bagaimana ya lembaran negara itu tidak menjadi tidak menjadi undang-undang, padahal itu dia masuk dalam satu kesatuan di perundang-undangan itu Pak Dekan. Mohon penjelasannya. Apakah saya kurang ini tadi? Mohon diperjelas Pak Dekan. Lembaran negara yang dimaksud itu lembaran negara itu kan sama dengan statblad ya. Berbeda dengan statblad lembaran negara. Jadi kalau dia sudah ditetapkan di DPR, kemudian disahkan oleh presiden atau dia sudah ditetapkan oleh presiden, kemudian sudah disahkan oleh Menkumham atau DPP ya, di bawah undang-undang itu PP sampai dengan Perpres ya, itu sama, tetap dengan lembaran Perpres itu berita negara, sorry. PP yang masih lembaran negara, jadi peraturan pemerintah masih menggunakan lembaran negara. Tapi kalau Perpres berita negara, nah kalau Perda menggunakan lembaran daerah. Nah, fungsi lembaran negara itu adalah fungsi untuk menyatakan keberlakuan dari produk hukum tersebut. Misalnya undang-undang. Jadi dia lembaran negara nomor sekian, lembaran negara tahun nomor sekian. Nah, di luar itu ada tambahan lembaran negara. Nah, tambahan lembaran negara itu adalah penjelasannya. Nah, kalau mau menguji peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang lain-lainnya, yang diuji adalah aturan pokok tadi yang lembaran negara, tidak bisa menggunakan aturan penjelasan. Ya, tidak bisa menggunakan aturan penjelasan karena itu yang sah kemudian. Dimanapun dia kemudian ditempatkan lembaran negara itu, makanya di dalam skripsi seharusnya itu wajib mencantumkan lembaran negara ketika footnote ya. Itu untuk menjelaskan bahwa dokumen yang kita kutip di dalam skripsi kita itu berdasarkan lembaran negara nomor sekian. Nah, itu yang pertama ya. Nah, kedua soal ADART sama dengan kontrak. Dalam hukum itu ada namanya kuasi ya. Kuasi anggaran dasar, kuasi kontrak. Kuasi itu adalah semu kemudian. Aturan hukum yang bersifat umum. Teorinya memang
perjanjian adalah hukum perjanjian adalah hukum bagi kedua belah pihak, atau perjanjian adalah undang-undang bagi kedua belah pihak. Jadi secara teorinya ya, kontrak itu ketika ditandatangani dia menjadi undang-undang bagi para pihak. Kenapa dia kuasi? Nah, itu tadi. Kuasi itulah yang dimaksud dengan aturan hukum yang bersifat semu. Nah, kenapa dia semu? Daya lakunya kemudian tidak berlaku untuk umum. Tidak berlaku untuk semua. Beda dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibuat berlaku untuk semua kemudian. Itu bedanya. Nah, makanya dia disebut dengan kuasi anggaran dasar atau kuasi kontrak. Keberlakuannya dia memang produk perundang-undangan, tapi dia berlaku hanya untuk pembuatnya saja, untuk organisasinya saja, misalnya. Saya yayasannya, anggaran dasar yayasannya berlaku untuk yayasan itu saja, tidak berlaku untuk semua. Kecuali dia adalah produk hierarki tadi itu. Makanya dia tidak masuk di dalam peraturan perundang-undangan, sama seperti surat edaran misalnya. Surat edaran kan bersifat internal kemudian. Kalau di Mahkamah Agung itu ada SEMA, ada PERMA ya. SEMA itu berlaku untuk internal Mahkamah Agung, tidak berlaku keluar. Tapi kalau PERMA itu berlaku kepada semua. Peraturan Mahkamah Agung berlaku untuk semua. Tidak berlaku tidak hanya berlaku di Mahkamah Agung, tapi berlaku. Tapi kalau SEMA berlaku hanya untuk di internalnya. Makanya SEMA tidak bisa digugat, tidak bisa diuji material, karena dia daya lakunya hanya di internal. Itu SEMA. Nah, begitulah DRT, dia bersifat kuasi, bersifat semu, hanya berlaku di internal. Anggaran dasar dia bukan lembaran negara, berita acara negara. Ini dicatat. Jadi semua anggaran dasar itu yang dikeluarkan, yang disahkan di Menkumham itu masuk dalam berita acara negara. Berita acara negara, diberita acarakan, bukan lembaran negara ya. Terus dibedakan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi semua anggaran dasar, anggaran dasarnya yayasan, partai politik, dan lain sebagainya itu. Ketika dia sudah didaftar di Menkumham, dia dimasuk menjadi berita acara negara, diberita acarakan kemudian, disimpan di dalam sebagai dokumen negara kemudian. Tapi dia bukan produk perundang-undangan. Nah, produk perundang-undangan ini kan jelas ada di pasal 7. Nah, pasal 8 ini ada kalau dia diatur oleh pasal 7 kemudian delegasi. Nah, Mahkamah Agung itu punya tiga PERMA, SEMA, keputusan ya, keputusan Ketua Mahkamah Agung, keputusan Sekretaris Jenderal. Nah, yang berlaku, yang dianggap sebagai peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang 12 itu hanya PERMA. SEMA itu tidak, itu berlaku di internalnya. Itulah dia, itu dimaksud dengan anggaran dasar tadi itu. Berlaku hanya di internalnya. Tidak bisa diberlakukan untuk semua orang. Kalau PERMA iya, karena dia produk, karena dia jelas disebut di dalam pasal 7 Undang-Undang 12 2011. Nah, itu. Begitupun dengan kontrak. Nah, kalau kemudian semua bisa diuji di Mahkamah Agung, maka semua orang bisa kemudian menguji kontrak kemudian kan, walaupun tidak punya hubungan hukum. Itu persoalannya kemudian. Dipahamin Pak Kades? Jadi setelah melalui Menkumham itu tadi untuk diberita acarakan, lalu dibuatlah penetapan begitu ya? Di berita acara negara. Jadi dia disimpan negara, lalu disimpan, lalu kemudian untuk penetapannya disimpan dalam dokumen negara, baru ditetapkan ya? Tidak perlu ditetapkan. Kan sudah disahkan ini. Kan itu sudah ditetapkan. Iya. Jadi kan ADART itu kan ditetapkan oleh partai itu sendiri pada saat dia munas kan. Ya. Sama dengan kontrak. Seperti lembaran negara maksud saya Pak Dekan.
Kalau lembaran negara kan setelah dia disahkan oleh presiden. Ya, Di situ bunyi makanya diundangkan pada tanggal sekian. ya, Nah, ditetapkannya itu adalah ketika hasil proses legislasi. Itu beda. Kalau ditetapkan belum dia berlaku. Tapi kalau dia sudah diundangkan itu sudah dinyatakan teori fiksi berlaku. oh gitu. Nggak pernah bikin perdes kayak ini Pak Kades Jenggi Utara. Ya, Nggak pernah bikin perdes. jadi kalau kita bikin perdes itu kan biasanya kita sudah ada anunya saja, sudah ada apa namanya, ada bagannya begitu kan. Orang nanya itu namanya Pak Nopi. Bukan menjawab. Yang lain. Kalau anu ini Pak Dekan, Nanya orang itu Pak Opi. kalau Benar, Pak yang Nopi. berhak kita uji itu kan lembaran negaranya, tetapi kalau penetapannya kan enggak berhak atau tidak boleh kita. Di mana Pak Kades? Di rumahnya. Halo? Hilang suaranya. Ulang Pak Kades, ulang. Dikunci suaranya itu Pak Kades. Belum dihidupin itu mic-nya Pak Kades. Hidupkan mic-nya itu. Oh Nah, ya, baru. ya. Ulang. Jadi ini yang boleh kita gugat, atau yang boleh kita uji itu kan lembarannya ya, lembaran negara itu Pak Dekannya. Yang diuji itu pasal. Sementara penetapan itu enggak bisa kita ganggu gugat ya. Kan ada pengujian secara formil dan pengujian secara material. Ya. Ya. Pengujian secara formil itu adalah pengujian terkait dengan proses. Proses pembuatannya sampai dia ditetapkan. Itu itu formil. Kalau material adalah terkait dengan substansi isi dari peraturan tersebut, misalnya peraturan perundang-undangan ya. Nah, jadi tapi yang diuji adalah peraturan yang bersifat regeling kemudian. Jadi ada dua tipikal jenis hukum itu ya, regeling dan basicing. Tidak pernah di hukum administrasi ini. Hukum administrasi kemarin, nah kalau regeling proses hukumnya adalah ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Kalau dia pengujiannya terkait dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, ke Mahkamah Agung larinya kan. Kalau dia terkait dengan pengujiannya undang-undang yang menurut kita melanggar konstitusi, maka pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi. Itu regeling. Regeling itu adalah peraturan yang bersifat mengatur. Nah, beda dengan basicing. Nah, basicing ini adalah keputusan yang bersifat final, individual, final dan mengikat. Ya, yang SK itu. Nah, kalau SK itu larinya ke PT UN. Itu harus dibedakan. Dia larinya ke PT UN terkait dengan sengketa administrasi kalau di situ. Kalau di PT UN sengketa administrasi, ansih sengketa administrasi. Nah, kalau di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, kalau pengujiannya terkait dengan formil, maka yang diuji adalah prosesnya. Proses regeling itu dibuat, proses peraturan perundang-undangan itu dibuat. Apakah sudah sesuai atau tidak sesuai kemudian. Nah, apa yang tidak sesuai dicek. Banyak itu klasifikasi tidak sesuainya. Tidak memenuhi unsur ini, tidak memenuhi ini, dan seterusnya. Tidak melampirkan naskah akademik misalnya. Itu bisa masuk semuanya. Nah, itu formilnya. Nah, kalau substansinya, materialnya adalah substansinya kemudian. Bisa diuji satu kata, bisa dia diuji satu pasal, atau satu ayat, atau satu butir, itu bisa. Atau secara keseluruhan itu bisa, secara material. Jadi tidak ada larangan kemudian. Boleh menguji satu kata, itu banyak yang menguji satu kata. Di Mahkamah Konstitusi itu makanya banyak kata dapat kemudian. Ingat, kata dapat banyak yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi undang-undang yang menerapkan kata dapat itu banyak yang dibatalkan. Kenapa kata dapat dibatalkan? Karena kata dapat tidak menimbulkan kepastian hukum.
tapi menimbulkan kemudian soal apa namanya alternatif dalam hukum itu bisa dilakukan, bisa tidak. Yang namanya kata dapat itu kan. Nah, makanya banyak oleh Mahkamah Konstitusi dibatalkan kata-kata dapat di dalam undang-undang itu. Itu bisa dicek. Nah, sejak saat itu kemudian DPR jarang menggunakan kata dapat. Hati-hati menggunakan kata dapat. Karena kalau sudah menggunakan kata dapat itu interpretasinya boleh dilakukan, boleh tidak, boleh diikutin, boleh tidak. Karena alternatif yang namanya kata dapat. Tapi itu berlaku di perundang-undangan saja kata dapat yang bisa ya. Semua jadi dengan kata dapat. Iya. Jangan suka menggunakan kata dapat. Misalnya Pak Dekan, saya dapat uang hari ini. Beda kan, dapat uang dengan kalimat perundang-undangan. Pak Mas Arif, apa mau ditanya? Silakan. Pungut uang Pak Kades. Siap, Pak. Jadi selingan Pak Kades. Pungut uang. Ya, kembali ke masalah perkawinan, Pak. Ya. Kaca-kaca dia segini berhari. Kita Mau kawin lagi Pak Maskur. di Lombok. Enggak, Haji, yang jelas perkawinan Pak apa Haji, ini diam dulu dulu, Pak? Pak Haji. Ya. Makanya dengar dulu, kita belum selesai ini, Pak. Ada Pak Maskur, lanjut. Di Lombok ini kita sering dengar, Pak, kawin cerai, Pak, ya. Terus. Ya, bahkan sampai di talak 3, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, kalau di pengadilan itu apakah, kalau di hukum agama kan talak 3 itu udah enggak bisa lagi, Pak, ya. Ya. Itu tetap dia kembali ke talak 3-nya atau hanya 1 di pengadilan, Pak? 1 dia biasanya. Nah, 1-nya itu ada jangka waktu 6 bulan dia harus mengucapkan ikrar talak. Gitu. Kalau dia tidak mengucapkan 6 bulan ikrar talak, maka kembali ke posisi semula. Gitu. Maksudnya, Pak, 6 bulan. Jadi misalnya dia kan ada 2 jenis permohonan. Ada cerai gugat, ada cerai talak. Harus dibedakan. Kalau cerai gugat dilakukan oleh perempuan, kalau cerai talak dilakukan oleh laki-laki. Kalau laki-laki yang mengajukan gugat cerai talak, maka ada ketika nanti diputus ada waktu 6 bulan untuk mengucapkan ikrar talak. Nah, kalau 6 bulan itu nanti dia tidak mengucapkan ikrar talak, maka dia kembali ditolak gugatan cerai talaknya. Berarti tidak ada, dianggap gitu. Tapi kan kalau begini, Pak, misalnya sering juga terjadi di Lombok Timur ini, Pak. Ya. Kadang-kadang orang itu mengatakan langsung talak 3, Pak. Bagaimana kalau di pengadilan itu, Pak? Diputus tetap dengan masih talak 1. Karena itu kan tidak ada saksinya, sudah saksinya yang nyampaikan di depan pengadilan. Mampu nanti jangan menghadirkan saksi di depan pengadilan. Itu tidak main-main itu soalnya. Tapi kan di masyarakat setempat itu kan tahu, Pak, kalau dia itu langsung ditalak 3 istrinya, Pak. Tetap dia kembali ke talak 1. Tahapannya begitu. Cuma dengan ikrar talak itu. Terima kasih, Pak. Jadi ya di jendela mana di orang semua kayaknya. Guru nih, Lain doang, oh, kata Pak Guru. Saya lanjut ya, saya lanjut. Siap, Pak. Sanksi. Sanksi menurut Black Law Dictionary 7th edition. Sanction. Penalty or coercive measure the result from failure to comply with a law of order. A sanction for display abuse. Sebuah hukuman yang atau tindakan paksaan yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan hukum atau perintah. Sanksi untuk ditemukan adanya penyalahgunaan. Jadi fungsi sanksi itu adalah ketika terjadi penyalahgunaan, dia muncul kemudian sebagai efek jerah, bisa disebut dengan efek jerah,
bisa disebut sebagai sanksi ini sebagai dasar untuk dia tidak mengulangi lagi perbuatannya, karena kalau tidak ada sanksi biasanya orang mengabaikan. Nah, sanksi di Indonesia itu ada 3, sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, sanksi administratif. Administrasi atau administratif. Sanksi hukum perdata itu biasanya berfungsi untuk restitusi atau reparasi, untuk memperbaiki. Yaitu fungsi yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kerusakan dan memulihkannya ke dalam keadaan semula, seperti tidak adanya pelanggaran atau gangguan. Itu fungsi perdata. Kalau sanksi secara pidana, fungsinya ada represif, memiliki tujuan untuk menimbulkan efek penderitaan sebagai imbalan atas perilaku yang menyimpang. Kalau administrasi negara, fungsinya adalah preventif, fungsi yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Nah, di sini yang sering disebut dengan maladministrasi kita temukan. Nah, itu fungsi-fungsi sanksi di 3 hukum ini. Nah, di mana tempatnya sanksi sosial misalnya? Kita kemarin dengar ada namanya sanksi sosial. Secara harfiah, sanksi sosial itu adalah sanksi terkait soal etik perilaku ya, etika atau perilaku. Nah, biasanya orang sanksi sosial itu terkait dengan soal hukum adat. Tapi baru-baru ini kita banyak mendengar kemudian sanksi sosial itu masuk tertulis dalam perda soal COVID misalnya, orang disuruh nyapu, apakah itu sanksi sosial atau tidak? Itu bisa diperdebatkan. Fungsi sarjana hukum kemudian untuk mendebatkan. Nah, sanksi hukum pidana. Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut dengan hukuman. Menurut R. Susilo, hukuman itu adalah suatu perasaan tidak enak, sengsara, yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang lain yang telah melanggar undang-undang atau hukum pidana. Nah, hukum pidana sendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, yaitu hukuman pokok. Hukuman pokok itu ada 4, ada mati, penjara, kurungan, dan denda. Hukuman tambahan, pencabutan beberapa hak yang tertentu misalnya. Misalnya orang dicabut hak politiknya, itu pernah ada di sidang-sidang korupsi, dia hak politiknya dicabut, perampasan barang yang tertentu, misalnya kasus illegal logging misalnya, dirampas kayunya, kemudian dilelang misalnya, itu bisa disebut dengan hukuman tambahan. Atau kasus narkotika dan lain sebagainya dirampas dan dimusnahkan, itu bisa dilakukan. Yang ketiga, pengumuman keputusan hakim tambahan. Jadi hakim kemudian diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman tambahan misalnya. Itu tergantung masing-masing hakim, kemudian tergantung dari perkaranya. Nah, hukum perdata, putusan yang dijatuhkan dalam hukum perdata adalah ada 3. Ada kondemnatoir, ada deklaratoir, dan ada konstitutif. Nah, putusan kondemnatoir atau putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi atau kewajibannya. Contohnya, salah satu pihak dihukum membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Gitu. Nah, kondemnatoir ini adalah putusan yang bersifat positif, biasanya disebut. Kenapa dia positif? Orang gugat tanah misalnya, itu yang disebut dengan gugatan dikabulkan, atau di satu sisi gugatannya dikabulkan, yang kalah diwajibkan membayar biaya perkara. Nah, atau gugatan ditolak, yang kalah untuk gugatan ditolak, yang ditolak itu diwajibkan untuk membayar biaya perkara. Jadi kalau ditolak, itu namanya putusan positif. Nah, putusan deklaratoir, yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Jadi, dia bukan bersifat menghukum. Yang namanya putusan deklaratoir itu misalnya, Pak Maskur Arif adalah ahli waris dari A. Nah, itu deklaratoir. Itu hanya menjelaskan soal menerangkan keadaan hukum semata-mata. Atau si A dan si B adalah suami istri, dan si C adalah anaknya. Jadi perkawinan mereka adalah perkawinan yang sah. Itu putusan deklaratoir. Putusan yang hanya menerangkan, bukan kemudian menghukum. Nah, kalau jual beli dinyatakan batal, itu yang menghukum kemudian. Jual beli antara A dan B dibatalkan, menghukum. Nah, itu namanya menghukum. Itu membatalkan. Ketiga, ada putusan konstitutif.
yaitu putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum yang menciptakan keadaan hukum baru. Contohnya, putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan. Nah, ini konstitutif. Jadi si A dan si B dinyatakan putus perkawinannya karena perceraian. Nah, itu konstitutif. Atau SK kepala desa nomor sekian dinyatakan batal dan kepala desa diwajibkan untuk menerbitkan SK yang baru terhadap penggugat misalnya. Itu putusan konstitutif. Nah, itu putusan konstitutif, ada hal-hal baru yang kemudian. Nah, sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administrasi pada umumnya. Sanksi administratif berupa denda misalnya, diatur di dalam PP nomor 23 tahun 2008, PP nomor 28 tahun 2008. Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan atau izin misalnya diatur dalam Permenhub nomor KM 29. Itu kalau izin terkait dengan trayek dan sebagainya. Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi. Misalnya diatur dalam Permenhub dan seterusnya. Tindakan administratif misalnya diatur dalam keputusan KPPU. Tindakan administratif misalnya ada monopoli, ada putusan KPPU-nya, itu bisa menjadi tindakan administratif. Kewajiban hukum. Setiap norma hukum menunjuk setidak-tidaknya dua pihak, pelaku dan yang harus melaksanakan sanksi. Kewajiban hukum, kewajiban tidak melakukan delik. Kewajiban subjek hukum mematuhi norma hukum. Itu harus diingat. Jadi setiap norma hukum itu menunjuk setidaknya dua pihak. Pelaksana norma itu adalah strukturnya, aparatnya, state aparaturnya, dan yang diatur masyarakatnya. Tidak kemudian misalnya di dalam undang-undang itu barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan perusakan terhadap ini, maka kepadanya dihukum diancam dengan pidana penjara selama 10 tahun misalnya. Itu yang mengatur kepada masyarakat. Nah, kemudian terkait pelaksanaan pasal itu diberikan kewenangan kepada Pol PP misalnya di dalam undang-undang itu. Itu yang dimaksud dengan ada dua pihak pelaku, pelaksana dan penerima dan si penerima dari aturan tersebut. Kewajiban tidak melakukan delik, maksudnya tidak melakukan delik ini kewajibannya tidak melanggar hukum. Subjek hukumnya mematuhi norma hukum. Pertanggungjawaban hukum. Nah, dapat dikenakan suatu sanksi atau suatu perbuatan pertanggungjawaban based on the fault, dolo's culpability, negligency. Jadi karena culpa, pertanggungjawaban itu culpa alpa itu di dalam hukum pidana sudah jelas, absolute responsibility. Jadi respon yang sangat absolut itu diperlukan kemudian dalam soal pertanggungjawaban hukum. Jadi dalam pertanggungjawaban hukum itu jelas di hukum pidana itu kan, kapan dia kemudian dapat dikatakan bertanggung jawab dan seterusnya. Hak, perspektif hak. Jadi hak itu ada dua, jus in rem, hak atas sesuatu atau kepemilikan. Kemudian ada jus in personam, memberikan hak pada orang lain, kontrak. Jadi hukum kontrak. Nah itu hak. Soal kepemilikan, soal memberikan orang pada orang lain. Nah, hak hukum mempresupposisikan adanya kewajiban hukum. Hak sebagai permission untuk melakukan sesuatu. Kepentingan yang dilindungi oleh hukum, keinginan yang diakui dan dibuat efektif oleh aturan hukum. Hak adalah hukum kemudian. Hak itu adalah hukum, hak dan kewajiban itu adalah hukum. Itu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Ada hak, ada kewajiban. Ada larangan, ada perintah. Itu norma. Subjek hukum dapat dibebani kewajiban dan hak hukum. Nah, kemampuan melakukan hubungan hukum dan mempengaruhi proses prosedur yudisial, orang pribadi dan badan hukum. Nah, apakah setiap subjek hukum, orang pribadi memiliki kompetensi atau kapasitas hukum? Itu pertanyaannya. Nah, badan hukum, sekelompok individu yang diperlakukan oleh hukum sebagai suatu kesatuan pribadi yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari hak dan kewajiban individu yang membentuknya. Setiap individu memiliki fungsi spesifik dalam hubungan dengan yang lainnya. Nah, aturan yang membentuk badan hukum, negara memberikan status badan hukum. Jadi ada badan hukum, ada orang perorangan. Itu yang harus diingat.
Itu sudah dipelajari di hukum perdata itu ada badan hukum. Badan hukum itu bisa yayasan, bisa PT, bisa CV, bisa organisasi atau lainnya kemudian yang disahkan oleh negara atau partai politik, itu badan hukum. Kemudian, nah itu yang diingat. Itu bedanya. Unsur badan hukum atau kekayaan yang terpisah mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum, memiliki organisasi kepengurusan yang teratur menurut peraturan perundang-undangan dan peraturan internalnya, memperoleh status sebagai badan hukum. Nah, ini jawabannya soal ADRT. Dipahami Pak Kades ya? Ini yang dimaksud dengan unsur badan hukum. Melem masak lu. Pak Ji. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan badan hukum. Jadi dia tidak bisa kemudian dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Dia adalah badan hukum. Nah, badan hukum itu ada dua, ada badan hukum publik dan ada badan hukum privat. Badan hukum publik menyangkut kepentingan publik. Partai politik bisa disebut sebagai badan hukum publik karena kepentingan publik. Karena kita menitipkan proses politik atau proses pergantian kepemimpinan itu melalui partai politik. Jimli Asidiki, lembaga-lembaga negara yang dibentuk dengan maksud untuk kepentingan umum dapat mempunyai status sebagai badan hukum yang mewakili kepentingan umum menjalankan aktivitas di bidang hukum publik. Nah, badan hukum publik, badan hukum yang mewakili kepentingan publik dan menjalankan aktivitas di bidang hukum perdata. Badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendiriannya tetapi menjalankan aktivitas di bidang hukum publik. Badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya dan menjalankan aktivitas di bidang hukum perdata. Nah, di sini penjelasannya Jimli. Kalau Jimli konsisten, ketemu jawabannya. Sudah? Kuis. Jadi absennya di kuisnya ya. Absen, Pak. Masih belum tahu caranya, Pak. Pak, nggak bisa saya, Pak. Nggak bisa, Pak dosen. Ambil aja, Pak. Bisa. Kuis saja nggak bisa. Pak. Apanya yang nggak bisa? Bisa jawab caranya kuis nggak bisa. Ya, Pak. Apanya? Cara absennya. Jawab kuis ngarang. Jawab kuisnya. Oh, masa jawab kuis nggak bisa? Oh, siap. Ah, Pak Haji, aduh. Ini linknya saya kirim di ini. Masa Dikirim jawab lewat kuis mana, nggak Pak? Di chat. Oh, oke. bisa? Gimana caranya, Pak? Mas Riani. Iya, Pak. Kuis berhadiah nih, Pak dosen. Ya, kuis. Dijawab soal. Di situ absennya nanti. Jawab soal nggak bisa. Mana soalnya, Pak? Kuis dengan hadiah menarik. Ini kan linknya ini. Mana linknya? Nanti disiakat Pak Hamdan kayaknya. Siakat. Di grup. Lu garis di grup. Iya. Ambil Di soalnya grup di aja, Pak dosen. Ambil soalnya di LMS. Di LMS. sudah. Kita kumpulin, Pak. Hari ini Di LMS saja, Pak De. jam 00. Ternyata kosong, langsung kirim ya. Ya, jam 00 batasnya. Oke, siap Pak. Pak, kenapa dia belum bisa diakses Apanya belum bisa diakses? di LMS-nya? Tidak ada izin untuk mengakses. Jangan tanya saya, nggak ngerti. Ya udah. Oke, ya. Suara. LMS-nya macet, Pak dosen. Apa ini? Ini ya, diambil dulu linknya, ambil linknya nanti hilang. Kalau satu tutup hilang dia. Mana? Sekali lagi, Pak dosen. Sudah? Nggak bisa, saya Pak dosen. Ya, saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Linknya nggak wabarakatuh. bisa, Pak. Nggak bisa linknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen.